Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemrograman bahasa C ya, bahasa C dengan contoh studi kasus di topik perbankan dan berkaitan dengan materi perulangan ya. Contoh pada soal berikut ya, Anissa hendak menabung di perbankan, misalkan bank A, B, C, D, E, F. Dirinya memiliki sejumlah uang sebesar 100.000. Dari informasi di perbankan tersebut, ya, ada suatu pengumuman ya. Kalau ada nasabah yang menabung, maka akan memperoleh penambahan persentase pada saldonya ya di tiap bulan yang kita kenal dengan istilah bunga. Adapun bunga tersebut sebesar 2% di tiap bulan dan tidak mengalami perubahan. Jadi kita bunganya fix tetap, nanti ada bunga yang berubah-berubah ya. Bila Anissa menabung dan menyetorkan saldo tersebut di awal ya, mulai dari Februari 2022, maka susun program di bahasa pemrograman C untuk menghitung dan menampilkan jumlah tabungan yang dimiliki oleh Anissa di bulan November 2022. Dari soal ini harus kita bisa mendapat informasi, menggali informasi ya. Informasinya apa saja? Ternyata ada jumlah tabungan pertama namanya saldo ya, 100.000. Oke, setelah itu ada juga bunga sebesar 2% dan akan dilaksanakan atau dioperasikan ya, dieksekusi berapa kali perulangan. Nah, di sini berapa kali perulangan ternyata dari Februari sampai November ya, ada 10 kali iterasi. Hanya saja pada bulan Februari masih belum berubah. Oke, karena masih di bulan yang sama ya. Sementara yang ditanyakan adalah hitung dan tampilkan jumlah tabungan di akhir November 2022. Oke, nah, kita sudah mendapatkan informasi ya. Nah, karena itu kita akan jawab ya. Pada bahasa pemrograman C di sini sekali lagi ada include stdoh standar io.h ya, interface.h. Integer main seperti biasa. Nah, kita sudah menerapkan ya saldo ya 100.000. Oke. Ini 100.000 harusnya integer. Kenapa tidak integer? Karena nanti akan dioperasikan dengan bunga. Bunga ini adalah merupakan bilangan kontinu, bilangan real. Jadi kita pilih juga double ya. Lalu untuk bulan di sini 10 bulan ya. Oke. Nah, di sini double saldo akhir ya, saldo ditambah saldo plus bunga dikali bulan ya. Ini langsung ya. Bulannya bukan 10 kalau di sini dia ya. Kita coba 9 ya. Kita coba lakukan run ya, nanti akan ada perubahan di sini. Oke, 118.000 oke ya. Nah, jadi kalau kita lakukan dengan cara baris 30 ya, maka akan ada terjadi ketidaktepatan ya, kurang detail, kurang rinci ya. Nah, seharusnya kita bisa mendeklarasikan pada baris 33 sampai 38 ya. Kalau misalkan diinginkan di tiap bulannya biar lebih objektivitas atau transparansi, biasanya para pemilik nasabah juga akan mencetak rekening korannya untuk penyesuaian dan semacam bukan disclaimer ya, agar terjadi lebih kredibel ya, sama ya yang di akunnya dia dengan riwayat transaksinya segala macam. Maka di sini kita bisa laksanakan seperti ini ya. K sama dengan 2, K kurang dari sama dengan bulan, K plus plus
Saldo sama dengan saldo dikali dengan bunga ya. Ini akan diulangi sampai sebanyak 10 kali tapi mulai dari bulan kedua. Tidak dari bulan Februari tapi dari bulan Maret 2022 sampai November 2022. Oke. Nah, lalu kita tampilkan cetak yang di tab bulannya ya. Nah, di sini terlihat persen 0,0.2F artinya karena bilangan pecahan real, maka angka di belakang koma hanya 2 digit saja yang akan ditampilkan ya. Oke. Ini salah satu cara kita mendeklarasikan perubahan saldo di tabungan Anissa dengan menggunakan struktur for ya. Sebenarnya bisa kita gunakan struktur while atau do while. Oke. Contoh berikutnya, di soal berikutnya, bila ada perubahan dari bulan November, perubahan pada apa? Pada bunganya, yakni bertambah menjadi, nah ya, 3%, maka hitung ya tabungan yang dimiliki Anissa dari November sampai Maret. Ini ada perubahan ya di sini. Dari 2% menjadi 3%. Oke, jadi 3%. Dan dari November ke Maret itu terdapat 5 bulan ya. Tapi tetap ya mulainya dari bulan kedua, tidak dari bulan ke-1 ya. Dari November berarti November tidak dihitung. Tapi dihitung dari Desember, Januari, Februari, Maret. Nah ya. Kita lakukan hal yang sama. Oke, ada perubahan saldo di sini ya. Kalau kita gunakan dengan struktur pengulangan for, nah, maka seperti sebelumnya sama ya. Sedangkan kalau kita ingin transformasikan dari perulangan looping ini for ke dalam perulangan while, maka kita bisa mendeklarasikan seperti ini, mirip sebenarnya. Tinggal kita pindahkan beberapa tempatnya dan sesuaikan ya. K sama dengan 2 ya. While kondisinya adalah K kurang sama dengan bulan ya. Nah, ini sama. Lalu ada aksi-aksinya di sini, ada aksi-aksinya masih sama pada baris ini 50 dan 51 masih sama. Oke. Nah, terakhir increment K++ ya. Pada baris 62 kita bisa mentransformasikan ya dari struktur for atau while ini ke dalam bentuk do while ya. Ternyata masih mirip. Apa kemiripan antara while dengan do while? Nah, perhatikan ternyata sama. Pada baris 56 ini kita bisa ganti dengan do. Sementara while ini kita letakkan di akhir perulangan tersebut ya, di akhir di sini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan struktur for atau struktur while atau struktur do while ya. Oke. Hanya saja yang paling mirip sebenarnya adalah for dan while. Sementara do while dia di sini dia ada 1 kali eksekusi tanpa melibatkan pengecekan ya. Itu perbedaannya hanya di sana saja. Oke, teman-teman semuanya tetap semangat ya, tetap berlatih. Oke, ini ya sudah ada source code-nya, bisa dicoba kembali. Selamat beraktivitas, belajar, dan salam sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.